hati untuk firman Tuhan. Kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Berbicara Engkau Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan. Firman itu boleh tumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Hari ini ampunilah yang berdosa ya Tuhan. Selamatkanlah yang terhilang, sembuhkanlah yang sakit. Bebaslah semua dari ikatan-ikatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, terus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersehati mengusirkan segala pekerjaan musuh yang mencoba menentang kebenaran firman. Keras hati kesombongan, ilah zaman yang membutakan mata rohani kami, enyah dari tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan yakin kami berkata, Roh Tuhan ada pada kami, mengurapi kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengar. Semua mengalami pengurapan Roh Kudus, sehingga hidup kami benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Tidak ada yang kosong dari kuasa Tuhan. Semua boleh mengalami kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PWMD. Tuhan berkati saudara semua. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semua? Adakah saudara baik-baik saja? Siapa saudara di dalam Tuhan? Saya penuh berkat, saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Salam dulu kiri kanan saudara. Adakah engkau bersukacita hari ini? Ibu Pardosi. Oke. Haleluya. Enggak. Duduk di sampingnya maksud saya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ini sudah minggu terakhir bulan Juni. Setengah tahun kita lewati tahun ini. Adakah saudara bertumbuh? Adakah saudara lebih dalam mengenal Tuhan? Wow. Minggu lalu kita menerima firman Tuhan dari Bapak Pendeta Moses, supaya kita belajar mendengarkan Roh Kudus. Ya, hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Ini topik dari Bapak Ketua Sinode. Ya, bagaimanakah gereja yang diinginkan Tuhan? Adakah saudara rindu gereja kita diinginkan Tuhan? Ya, sia-sia kalau tidak ya. Itu sebabnya kita perlu terus bertumbuh. Saudaraku, 7 gereja yang dinyatakan di kitab Wahyu. Kalau kita baca pasal 2 dan pasal 3, di situ ada 7 gereja yang memang benar-benar ada saat itu. Namun walaupun pesan itu diperuntukkan bagi 7 gereja yang benar-benar ada saat itu, namun ada pesan spiritual yang juga diperuntukkan bagi gereja-gereja dan orang-orang percaya saat ini. Yang percaya pada Tuhan Yesus katakan saya. Pesan tentang 7 gereja dalam kitab Wahyu ini memberikan pelajaran berharga bagi gereja masa ini. Dari 7 gereja tersebut, bayangkan 7 banding 2. Dari 7 gereja hanya 2 yang berkenan. Hanya 2 gereja yang tidak ada poin negatifnya di hadapan Tuhan, yakni Smyrna dan Philadelphia. Hari ini kita akan melihat gereja Philadelphia. Tidak perlulah kita harus menamakan gereja kita Gate Philadelphia, nggak mesti begitu. Tetapi kita belajar dari jemaat Philadelphia ini.
Jemaat Philadelphia adalah salah satu jemaat yang tidak mendapatkan teguran. Karena jemaat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui jemaat Philadelphia ini kita akan menemukan beberapa hal yang akan membuat kita mengerti gereja seperti apakah yang diidam-idamkan Tuhan. Mari kita baca dulu dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Karena hanya 7 ayat, kita bersama-sama saja. Dapat? 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ayo, ayat 13. Siapa bertelinga, jemaat yang mau mendengar katakan amin. Wow. Saudaraku, mari kita lihat kondisi jemaat Philadelphia. Dari pengertian kata saja, Philadelphia ini secara harfiahnya adalah kasih persaudaraan. Jadi kalau gereja yang mau Tuhan berkenan, harus ada kasih persaudaraan. Katakan dulu kiri kananmu, aku mengasihimu saudaraku. Kau mau apa? Haleluya. Ya, kota Philadelphia adalah sebuah kota kuno di Asia Kecil. Kalau sekarang dikenal dengan Alaşehir di Turki. Nah, salah satu dari ketujuh kota yang menerima surat dari Yohanes yang dikenal dengan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan, inilah jemaat Philadelphia ini. Sama seperti gereja yang 6 lainnya, jemaat Philadelphia juga menghadapi penganiayaan. Namun demikian jemaat Philadelphia ini diberkati oleh Tuhan karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang penting. Adapun kondisi jemaat Philadelphia ini, yang pertama dari dalam diri mereka, yaitu kondisi internal mereka. Mereka nggak kuat secara manusia. Ya, dikatakan tadi ayat 8b, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kata kekuatan di sini dipakai kata dunamis, artinya kekuatan atau kesanggupan dari diri mereka sendiri. Tuhan tahu kemampuan mereka tidak seberapa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, pintu yang tertutup pun
bisa dibukakan. Saudaraku, Paulus mengalami hal yang serupa dan dituliskan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Perhatikan saya baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus sadar bahwa bukan kemampuannya yang terpenting, tetapi karena Tuhan yang memampukannya, ia menjadi kuat di dalam kelemahannya, dan kuasa Tuhan justru menjadi sempurna dalam kelemahannya. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi kelemahan saudara saat ini? Apa yang menjadi kelemahan gereja kita? Kurang duit? Ya? Enggak. Kalaupun saudara saat ini punya kelemahan fisik, ada penyakit yang belum sembuh, kelemahan ekonomi, utang masih menumpuk, cicilan sudah dekat waktunya, tapi belum ada sumber. Dan kelemahan apapun itu, kuncinya supaya jalan yang tertutup terbuka. Dikatakan tadi, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dua hal ini. Turuti firman Tuhan, walau enggak masuk akal. Jangan pernah sangkal dia dengan berkata, kok enggak dijawab-jawab doaku ya? Kok enggak berubah-berubah anakku ini ya? Sudahlah, itu sudah menyangkal. Nah, hari ini apa kondisi di dalam diri saudara sendiri? Atau di dalam gereja kita, internal kita? Turuti firman. Jangan pernah menyangkal nama Yesus, maka jalan akan terbuka. Yang kedua, kondisi eksternal. Dikatakan tadi adanya kekuatan di luar jemaat yang disebut sebagai jemaah iblis. Wow, ada juga jemaah iblis. Coba dulu tanya kiri kanannya, kau jemaat Tuhan atau jemaah iblis? Apa katanya? Betul? Saudara, ayat 9 tadi dikatakan, lihatlah. Wahyu 3 ayat 9 tadi ya, lihatlah. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kiranya di sini tidak ada jemaah iblis. Ngeri juga ya. Yesus menyebut jemaah iblis. Kenapa? Tidak semua orang Yahudi di Philadelphia mengikuti iman yang benar kepada Yesus. Hanya sedikit saja. Sebagian besar tetap saja mereka menolak Kristus. Mengeraskan hati. Membiarkan roh iblis masuk ke dalam diri mereka. Enggak heran mereka bisa menyalibkan Yesus. Mereka berpegang teguh pada kebenaran pribadi melalui hukum Musa dan menolak anugerah Yesus Kristus yang cuma-cuma. Jemaah iblis itu golongan Yahudi yang sengaja menentang Kristus dan ajarannya serta mengacaukan jemaat. Nah, kalau sekarang ini menyebut anak Tuhan, tapi hatinya gak anak Tuhan. Saudaraku, Yesus memastikan bahwa semua orang Israel, semua orang Yahudi yang tidak mengenal dia, yang tidak mengakui dia, yang tidak menerima dia, bukanlah yang sebenarnya, bukanlah orang Yahudi yang sebenarnya, tapi jemaah iblis. Bukan saya yang katakan, siapa yang katakan? Yesus sendiri, firman sendiri. Orang itu masih tetap terpenjara di dalam kebutaan rohani mereka. Bahkan mengakui mereka lah yang paling benar. Dan menolak kebenaran yang sesungguhnya.
Jemaah iblis itu disebut adalah orang Yahudi secara lahiriah, tetapi bukanlah bangsa Israel sejati. Seperti dikatakan dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan, perhatikan ayatnya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kacamata Tuhan sangat beda dengan kacamata manusia. Di hadapan Tuhan bukan soal nama, tetapi bagaimana hati kita percaya kepada Tuhan. Jumat lalu kita ada baptisan air di sini. Sampaikan Bapak Gembala, baptisan itu adalah sunat orang Kristen. Amin. Secara jasmani kita tidak disunat, tetapi yang diutamakan Tuhan adalah sunat di dalam hati. Secara rohani, menanggalkan hidup lama, menanggalkan hidup berdosa, dan bangkit sebagai manusia baru. Amin. Jangan ada kita yang menjadi jemaah iblis. Siapa itu? Yang tidak kenal Tuhan, yang tidak terima Tuhan, yang tidak mengakui Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang sejati. Goncang kiri kanan saudara, woi, jadi jemaat Tuhan yang sejati. Gak ada kita yang jemaah iblis, amin. Nah, apa sikap jemaat Philadelphia dalam menghadapi kedua kondisi tersebut? Yaitu kondisi internalnya ada, masalah di dalam sendiri ada, dan juga ada masalah dari luar. Apa sikap jemaat Philadelphia? Yang pertama, sudah kita baca tadi di awal, mereka tetap menuruti firman Allah. Karakter jemaat Philadelphia dibangun di atas firman. Buktinya mereka tetap taat, maka dipuji Tuhan. Mau dipuji Tuhan? Mau dipuji Tuhan? Tetap taat di tengah banyaknya godaan ataupun tantangan. Mereka menuruti firman Allah. Gereja Philadelphia dikenal karakternya sebagai gereja yang selalu semangat, selalu bergairah, dan menghargai, menjunjung tinggi firman Tuhan. Kalau segala sesuatu yang saudara lihat di lingkungan saudara tidak sesuai dengan firman, saudara tetap menjunjung tinggi firman, walau saudara pasti mengalami ejekan, hinaan, atau hindaran. Dihindari. Tetap turuti firman, amin. Ayat 8 tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kata menuruti di sini dipakai kata tereo. Artinya mereka menjaga atau memperhatikan firman Allah. Menjaga firman itu tetap tinggal dalam hati mereka, dan memperhatikan firman itu dengan kesungguhan hati. Saya katakan tadi, menuruti berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya jemaat Giat Rasmi menuruti apa yang Tuhan firmankan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mereka juga jemaat yang mau bekerja bagi Tuhan. Mereka benar-benar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan hal itu diwujudkan dengan melihat kemauan mereka tetap mengabarkan Injil di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah penganiayaan dari jemaah iblis tersebut yang membenci mereka. Dari situlah kelihatan mereka mematuhi firman.
Walau ada penganiayaan, walau ada jemaah iblis yang mencoba merusak, mereka tetap melakukan pemberitaan Injil. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, tetap beritakan Injil. Walau ada aniaya, walau ada tantangan. Melalui perjuangan mereka yang gigih itulah Tuhan memuji pekerjaan mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka selalu memuliakan Tuhan. Kalau pedagang, jadi saksi di situ dan mereka memuliakan Tuhan. Kalaupun mereka budak, tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap memuliakan Tuhan di setiap nafas kehidupan mereka. Haleluya. Melalui hal ini kita dapat tahu bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan menilai. Apa saudaraku? Tuhan menilai, Tuhan memantau. Kan dia katakan tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara yang nyanyi di depan ini Tuhan memantau. Tuhan menilai, bukan saya, bukan kami, bukan jemaat. Pemusik di depan ini Tuhan memantau, Tuhan menilai. Tim doa di ruang doa Tuhan memantau. Jemaat yang sedang memuji menyembah, yang duduk pun Tuhan memantau. Tuhan menilai. Haleluya. Karena 1 Korintus 3:13 berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. 1 Korintus 3:13 kalau mau ditampilkan. Itu dia. Sekali kelak. Jadi kita nggak tahu kapan. Akan diuji dengan api. Kalau kayu terbakar hangus. Kalau emas makin murni. Jadilah emas semua pelayanan kita. Jadilah emas semua pengikutan kita. Amin. Perhatikan. Kita tidak dapat mengklaim diri kita sebagai jemaat yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan kalau tidak pernah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau menghindari pekerjaan Tuhan. Saudaraku, kita tidak dapat mengklaim diri kita mengasihi Tuhan jika ketika ada rintangan kita langsung lemah. Katanya ikut Tuhan. Orang-orang sudah mengeji aku, kok aku masih begini, langsung lemah. Kita nggak bisa klaim diri kita mengasihi Tuhan jika langsung lemah, bahkan menyerah. Kita tidak berhak mengatakan diri kita mencintai Tuhan jika pada kenyataannya kita lebih memilih urusan lain daripada beribadah. Haleluya. Haleluya. Kerasia daripada nanti diejek Tuhan, lebih baik kita sekarang firman Tuhan mengoreksi kita, memperbaiki kita. Amin. Cinta dan kasih kita yang sudah kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah merugikan kita. Waktu-waktu kita berdoa, waktu-waktu kita baca Alkitab, waktu-waktu kita bersaksi, waktu-waktu kita melayani, tidak akan pernah membuat kita rugi. Haleluya. Setelah Tuhan tahu betapa hebat pekerjaan yang telah dilakukan oleh jemaat di Philadelphia, apakah Tuhan hanya diam saja? Apakah Tuhan hanya memberikan pujian saja? No. Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu terbukanya pintu dengan tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Kata pintu di sini, pintu keselamatan. Orang-orang jemaah iblis menghalangi pemberitaan Injil, tapi Tuhan terus buka pintu penginjilan sampai seluruh dunia boleh mendengar Injil. Haleluya. Saudara lihat itu, Papua, sekarang ini
Banyak sekali orang sorak-sorai di lapangan memuji menyembah Tuhan. Sulawesi, saudara lihat kakak pemudanya, puluhan ribu kumpul bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan. 3 hari yang lalu di lapangan Astaka, ribuan orang berkumpul memuji menyembah Tuhan dan Injil diberitakan sekeliling mendengar. Karena Tuhan membuka pintu penginjilan, amin. Tuhan membuka pintu keselamatan walau ada jemaah iblis yang mencoba menghalangi. Saya katakan tadi, pintu apa yang tertutup? Saudaraku, pintu ini juga berarti pintu berkat. Pintu jalan keluar dari masalah saudara. Hal yang sama Tuhan sediakan bagi kita yang benar-benar mengasihi Dia, yang benar-benar mau menuruti firman-Nya. Dan sikap kedua, mereka memegang firman Allah. Ayat 11 tadi, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kata memegang di sini dipakai kata kerateo. Artinya kekuatan atau sesuatu yang dapat dipegang dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang menjadikan firman Allah sebagai kekuatan dan tempat bergantung. Firman Allah menjadi landasan mereka dalam mengambil semua keputusan dalam hidup mereka. Ini yang penting. Mari kita semua berkomitmen menuruti firman dan memegang firman Tuhan selalu. Haleluya. Saudaraku, hanya dengan menuruti firman-Nya, mengakui namanya, tidak malu, menunjukkan iman kita, maka kita sebagai gereja yang kita termasuk masih gereja yang muda usia. Orang sudah ada ratusan tahun ya, sudah ada puluhan tahun. Kita termasuk gereja yang masih muda usia, masih kecil di mata manusia. Tetapi kalau melakukan dua hal ini, menuruti firman, memegang firman, menjadikan firman menjadi landasan hidup kita dalam mengambil setiap keputusan, maka kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertahan, gereja yang eksis sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Enggak perlu saudara iri atau cemburu melihat gereja besar. Bagian kita dua hal ini lakukan. Turuti firman, pegang teguh firman, pegang janjinya. Apa janjinya bagi saudara? Pegang teguh. Poin terakhir, berkat yang diperoleh jemaat Philadelphia. Mau diberkati seperti jemaat Philadelphia? Saudaraku, akibat dari sikap yang dua tadi, menuruti firman dan memegang firman-Nya, mereka mendapatkan berkat. Yang pertama, sudah saya katakan tadi, diulang-ulangi lagi, Tuhan akan membuka pintu bagi saya dan saudara. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sudah saya terangkan di poin berikutnya. Adakah pintu berkat saudara masih tertutup? Adakah pintu kesembuhan masih tertutup? Atau pintu lainnya masih tertutup bagi saudara? Yang sudah 25 tahun ke atas belum ada jodoh, masih tertutup. Sekarang ini percayai, turuti firman, pegang janjinya, maka pintu akan dibukakan. Dan kalau sudah dibuka Tuhan, gak ada yang bisa menutup. Termasuk jemaah iblis tidak bisa menutupnya. Saudara buka kedai, berkat Tuhan mengalir di sana. Saudara buka usaha, berkat Tuhan mengalir di sana. Tapi punya sikap dua tadi, apa itu? Turuti, pegang janjinya. Jangan seorang pun mengambil itu daripada saudara. Haleluya. Dan janji kedua dan berkat kedua dikatakan, Tuhan akan memberikan perlindungan. Ini penting. Ada banyak pencobaan di dunia ini, tapi Tuhan melindungi kita. Tapi ada hal yang lebih dahsyat lagi dari itu. Saudaraku, sebagaimana mereka telah menjaga firman Tuhan dalam hati mereka. Perhatikan. Sebagaimana mereka telah menjaga firman Tuhan dalam hati mereka,
maka Tuhan pun akan menjaga mereka pada masa kesusahan. Ini kalimat penting. Sebagaimana kita menjaga firman Tuhan dalam hati kita, maka Tuhan pun menjaga kita pada masa kesusahan. Saya ulangi. Sebagaimana kita menjaga firman Tuhan dalam hati kita, maka Tuhan pun akan menjaga kita pada masa kesusahan. Yang mau dijaga Tuhan pada masa kesusahan, katakan saya. Saudaraku, karena kesusahan akan datang di seluruh bumi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Wahyu 3:10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, berarti nggak pernah oleng ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Deli Serdang, nggak luput, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan berjanji kalau jemaat Philadelphia akan Tuhan luputkan dari hari pencobaan. Tuhan berjanji bahwa kalau jemaat Giat Rasmi menuruti firman dan memegang firman dalam hidupnya, maka Tuhan luputkan dari hari pencobaan. Haleluya. Memang seluruh dunia akan dicobai. Harga-harga akan terus melonjak. Maka dikatakan, mulailah bercocok tanam. Tanamlah ubi banyak-banyak. Haleluya. Tanamlah buah-buahan, beternak. Karena akan datang masa sukar. Tapi yang lebih sukar dari itu, yang lebih parah dari itu, janji Tuhan memang kita tidak di situ lagi. Dikatakan 1 Tesalonika 5:9-11. Jangan ada yang takut ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saya ulang. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Memang masa kesusahan itu akan datang, tapi kalau yang murka terakhir itu nanti kita sudah diselamatkan. Jadi kita supaya terangkat, tidak lagi ikut murka yang akan datang itu, yang menimpa seluruh dunia, maka peliharalah firman dalam hati kita. Entah kita lagi melek, entah kita lagi tidur, kita tetap dijaga Tuhan. Apakah saudara mau diluputkan pada hari kesusahan yang akan datang? Mau diluputkan dari pencobaan? Jadilah penurut-penurut firman. Haleluya. Poin terakhir, yang sukacita katakan amin. Mereka akan dibanggakan oleh Allah. Jemaat Giat Rasmi akan dibanggakan oleh Allah. Kalau kita lakukan apa yang kita dengar hari ini. Ayat 12. Harus menang ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Simbol yang dikatakan dituliskan dalam ayat ini adalah menjadi soko guru dalam bait suci Allah. Soko guru artinya tiang yang kokoh. Dahulu dalam kota-kota kuno, mereka sering menghormati para pemimpin besar dengan mendirikan tiang-tiang dengan nama mereka dipahat di situ. Itu tanda penghormatan. Nah, saudaraku, tetapi tiang-tiang Allah yang dimaksud di sini tidak terbuat dari batu. Kenapa? Karena tidak ada bait suci di kota sorgawi. Jadi jangan salah, nanti saudara buat nama saudara di tiang ini. bukan itu maksudnya. Karena tidak ada di bait
bait suci itu, di kota suci itu dikatakan bait suci. Saya bacakan Wahyu 21-22 ya, 2 ayat terakhir. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi tiang-tiangnya adalah orang-orang yang setia, yang menyandang nama Yesus di dalam hatinya. Haleluya. Jadi bukan nama kita tuliskan di tiang-tiang gereja, bukan. Karena di kota sorgawi tidak ada lagi bait suci. Tuhan itu sendirilah bait suci itu. Saya dan saudaralah tiang-tiangnya. Amin. Seperti dikatakan Galatia 2 ayat 9, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Biarlah semua saudara jemaat Giat Rasmi menjadi soko guru jemaat di Giat Rasmi ini. Haleluya. Sebelum kita diangkat nanti kita menjadi tiang penopang gereja. Dan setelah nanti kita terangkat, kita tiang-tiang bait suci Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi, jika kita ingin, yang ingin katakan saya, jika kita ingin gereja kita tetap eksis dan bertahan sampai nanti Yesus datang, maka kita harus belajar dari jemaat Philadelphia. Baca nanti lagi ayatnya. Kita harus memelihara kasih persaudaraan. Tanpa kasih persaudaraan mustahil kita mampu bertahan. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Tanpa saudara saya tidak bisa. Tanpa sesama saudara tidak mampu. Harus ada saling menopang, amin. Karena semua orang percaya tentu memiliki banyak rintangan untuk mengikut Tuhan. Seperti dikatakan di awal, baik dari dalam maupun dari luar. Tetap ada tantangan. Dari dalam diri kita punya kelemahan. Kekuatan kita tidak seberapa. Kenapa saya katakan begitu? Sedikit saudara terpelecok, udah pincang saudara. Sedikit dicium aspal, udah luka saudara. Itulah kekuatan kita nggak seberapa. Teman kami sedikit aja stroke ringan, udah ke orang bodoh. Nggak ada kekuatan kita. Sedikit saja putus saraf ini. Sini ada perawat di sini ya. Saudara saya yang baru datang di depan ini. Yang di sampingmu Pardosi. Namanya Kak Vero. Dia perawat. Dia tahu. Sedikit saja luka. Bisa kita kesakitan seluruh tubuh kita. Betul lah yang dikatakan Tuhan itu. Kekuatanmu tidak seberapa. Itu masih dalam diri kita ya. Belum lagi tentang dana. Keuangan kita. Saya tiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan bukakanlah jalan berkat-Mu pada jemaat Giat Rasmi ini. Karena saya tahu kita masih lemah dalam keadaan ekonomi. Bukan cakap negatif. Dengan iman kita berkata Tuhan pasti memelihara kita, men. Tadi kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai itu Allah Maha Kuasa. Dia berkuasa menjamah orang-orang untuk datang membeli dagangan saudara. Dia yang punya kuasa. Itulah El Shaddai. Dia berkuasa mendatangkan seperti Elia yang dipelihara oleh burung gagak. Dia berkuasa. Itulah El Shaddai. Dia Maha Kuasa. Dia tahu saat saudara dompet saudara tidak berisi, dia tahu. Tapi kemana iman saudara? Adakah saudara mengejek diri sendiri dan berkata, Tuhan itu katanya gembala yang baik. Atau saudara berkata, aku percaya ada burung gagak dikirim Tuhan. Haleluya. Sepi, saudara katakan semua pun pedagang sepi, mengeluh. Tapi adakah saudara berkata, El Shaddai Maha Kuasa, walau yang lain mengeluh, aku tetap tegak berdiri. Karena Tuhan memelihara aku. Haleluya. Itu dari dalam diri kita. Dari luar ada pula jemaah iblis. Yang dipakai iblis untuk menggecoh iman kita. Ngapain kau melayani Tuhan? Ngapain kau ikut?
ikut Tuhan? Ngapain kau bersaksi? Ngapain kau hari Minggu 1 hari di gereja, pergi lagi ngunjungi, gak ada uang di situ. Ngapain kau hari Rabu pergi lagi malam-malam, hari Jumat doa syafaat lagi. Muda-mudi, lebih baik kita nongkrong. Ngapain kau ke gereja? Jemaah iblis menggocok imanmu. Jadi dari dalam ada, dari luar ada. Tetapi biarlah kita semua melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Menuruti firman-Nya artinya melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sedangkan memegang artinya menjadikan firman itu sebagai satu-satunya sandaran hidup kita dalam mengambil keputusan. Haleluya. Maka kita bisa eksis sampai Yesus datang. Tantangan yang datang pada kita adalah satu ujian kualitas iman akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan katakan Tuhan sudah meninggalkan aku. Jangan. Kalau ada tantangan iman, itu menguji kualitas imanmu. Haleluya saudaraku. Dan kekuatan untuk sanggup bertahan adalah dengan terus bergaul dengan Tuhan. Kalau bergaul dengan Tuhan, ketika tantangan datang, kita tetap menuruti firman-Nya. Jemaat wajib melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada jadi penonton. Itu gereja yang dikehendaki Tuhan. Wajib melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Bukan harus di depan ini ya, baru pekerjaan Tuhan. Enggak. Menyapu ini pun bekerja juga. Menyambut tamu di luar sana. Menjaga parkir di luar sana supaya aman. Itu juga pekerjaan Tuhan. Bersaksi di luar sana, enggak dilihat orang. Saudara lihat orang mengeluh, saudara kabarkan Injil. Itu pekerjaan Tuhan dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Terlebih-lebih dalam penjangkauan jiwa-jiwa untuk dimuridkan. Karena itu hati Tuhan. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Pintu berkat, pintu jalan keluar, pintu keselamatan keluarga kita akan terbuka. Amin. Tuhan akan membela kita. Orang yang setia akan dibela Tuhan. Tuhan berpihak kepada kita asal kita setia kepadanya. Tetap menuruti firman Tuhan dan setia mengakui namanya. Itulah kekuatan kita menghadapi segala macam tantangan. Adakah saudara diberkati? Jadilah jemaat seperti yang diinginkan Tuhan. Amin. Kita bukan sekedar kalau minggu heboh ke gereja, tapi tidak melakukan firman. No. Turuti firman. Ibadah harus turuti firman. Jadikan firman landasan hidup saudara dalam mengambil keputusan. Dalam mendidik anak, pakai firman Tuhan. Haleluya. Dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam bekerja sebagai karyawan, buat firman sebagai landasan. Aku diangkat Tuhan. Saudara perkatakan firman Tuhan, saudara pegang janjinya. Tuhan memberikan perlindungannya kepada kita, amin. Jadilah jemaat seperti yang diinginkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.